memang dilematis, tapi yang saya lihat ya semuanya ini termakan hasil survei. Survei memang betul-betul menginfiltrasi kognisi kita untuk mengatakan bahwa Anies kalah, Anies elektabilitasnya rendah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Atau sengaja Demokrat menunggangi survei untuk menekan. Bisa jadi. Pertama dia terframing survei, kedua dia menunggangi survei untuk menekan. Padahal mereka sendiri tahu survei itu pastilah survei yang berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ada berita yang pastinya tidak begitu menggembirakan bagi kubu Koalisi Perubahan, apalagi pendukung dan relawan Anies Baswedan. Yaitu soal dalam tanda kutip ancaman Partai Demokrat ingin mengevaluasi dukungan kepada Anies kalau tak kunjung juga mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Tapi di ujungnya juga ada aspirasi. Mudah-mudahan satu nama yang sudah mengkerucut itu adalah AHY. And then the question is, apakah kalau seandainya tidak AHY, Demokrat akan hengkang? Sebagaimana tujuan apa dugaan semula atau bagaimana? Karena Sudirman Said yakin betul bahwa AHY setia pada koalisi karena ditawari menteri atau ditawari jadi capres bahkan cawapres bahkan capres dia menolak. Ini menarik dan ini disampaikan oleh Andi Arief, orang yang sangat dekat dengan circle SBY AHY dan biasanya menjadi bulldozer bagi Demokrat untuk menyampaikan masukan-masukan atau berita-berita yang harus diinformasikan ke masyarakat yang itu sangat ngeri-ngeri sedap. Sebagai contoh, ingat ketika dia membulldozer Prabowo yang dia sebut sebagai Jenderal Kardus, karena ternyata Prabowo Subianto tiba-tiba menerima pencalonan Sandiaga Salahuddin Uno hanya karena konon katanya ya, Sandiaga Uno ada logistik atau bawa logistik. Logistiknya dari kubu sebelah. Itu joknya begitu ya. Gosipnya begitu ya. Sobat era sekalian, coba kita bacakan persis ya apa yang diberitakan oleh Detikcom ini. Termasuk juga sanggahan dari Ahmad Ali, Waketum Nasdem, yang dalam banyak kesempatan terang-terangan tidak mau kalau calon wakil presidennya AHY. Dan saya juga membuat polling yang berisi pertanyaan, apakah Anda dukung tuntutan Demokrat agar cawapres Anies segera diumumkan Juni ini? Kalau tidak, akan evaluasi dukungan terhadap Anies. 1.600 yang voting, yang menyampaikan suara, yang mengatakan dukung Demokrat 64%, tidak dukung Demokrat 36%. Jadi ya, ini agak tight juga, agak ketat juga ya. Oke, jangan sampai kemudian urusan cawapres ini akhirnya bubar koalisi dan pastilah kubu sebelah ngakak ya. Para buzzer yang selama ini suka menghina Islam, menghina para pengkritik Presiden Jokowi tambah ngakak tambah senang ya, mendapatkan istijrot ya, mendapatkan kesenangan yang ya insya Allah kesenangan yang sifatnya duniawi saja. Oke, kita bacakan kok sobat era sekalian. Pastinya menarik ya untuk dibacakan. Detik News, urusan cawapres bikin Demokrat ancang-ancang evaluasi dukungan ke Anies. Jakarta, kita pelan-pelan menarik ini ya. Urusan cawapres Anies Baswedan belum juga selesai meski 3 partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah bersepakat. Demokrat pun ancang-ancang evaluasi dukungan.
Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief awalnya menanggapi hasil lembaga survei Indikator Politik Indonesia di mana elektabilitas bakal Capres 2024 Anies Baswedan berada di posisi ketiga. Karena framing dia, karena masuk perangkap Andi Arief ya. Karena itulah yang diinginkan sepertinya melalui survei-survei yang survei ini ya, survei yang barangkali berbayar. Dia menilai elektabilitas Anies di posisi 3 karena tak kunjung umumkan nama cawapres. Memang ada kecenderungan menurun dari survei indikator karena mungkin dugaan kami, hipotesis kami, lambannya proses deklarasi, kata Ketua Bapilu ya Andi Arief. Andi menyebut Demokrat mengusulkan Anies mendeklarasikan siapa pendampingnya untuk pemilu 2024 pada Juni bulan ini. Hal itu agar tidak semakin jauh jarak elektabilitas antar baca pres. Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera deklarasikan ya, agar tidak semakin dalam jaraknya, semakin jauh jaraknya, tutur dia. Rupanya Andi Arief sudah termakan dengan framing survei. Dia percaya survei itu ya. Andi mengatakan deklarasi cawapres bisa memicu para pendukung Anies segera bergerak. Untuk itu dia mendorong agar deklarasi capres dan cawapres disegerakan. Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat. Tapi kalau harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis pemilih partai maupun mereka yang mau perubahan yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies, ujarnya. Luar biasa ya, saling memanfaatkan survei. Demokrat buka opsi evaluasi. Partai Demokrat membuka opsi evaluasi jika belum ada deklarasi berpasangan hingga Juni ini. Saat ditanya maksud evaluasi tersebut, Andi Arief mengatakan evaluasi itu bersifat menyeluruh. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi, kata Andi. Evaluasi menyeluruh, kata Andi. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyampaikan cawapres Anies sudah merujuk pada satu nama. Wasekjen Demokrat Agus Jovan Latu Konsina menyebut pihaknya tetap berharap AHY yang terpilih. Kalau ditanyakan kepada internal Partai Demokrat, tentu kami semua sangat berharap AHY lah yang dipilih oleh Mas Anies. Bagaimanapun, kader Demokrat di seluruh penjuru tanah air tentu sangat berharap ketumnya menjadi cawapres pilihan Mas Anies, kata Jovan. Dia lalu membeberkan kelima kriteria yang sudah disepakati ketiga partai, yaitu 1. Berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan tingkat kerentanan politik yang rendah. 2. Berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. 3. Berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahnya efektif. 4. Memiliki visi yang sama dengan calon presiden. 5. Berkomitmen membangun kebersamaan sebagai duit tunggal. Nasdem minta Andi Arief tak cawe-cawe. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali merespons Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief yang ingin Anies Baswedan mendeklarasikan pasangannya. Pada Juni, Ali meminta Andi Arief tunduk pada keputusan ketum yang tertuang di piagam kerjasama, ya Surya Paloh maksudnya. Pak Andi harusnya memegang teguh apa yang ditandatangani yang disepakati oleh ketumnya di piagam koalisi, kata Ali. Ali menyebut pernyataan Andi bisa saja ditafsirkan sebagai ancaman oleh pihak lain. Dia meminta partai pengusung Anies di koalisi perubahan kompak. Tapi kalau selalu memberikan tekanan seperti itu, justru orang kemudian akan melihat bahwa ini semacam satu ancaman, tekanan. Padahal di kondisi itu tidak ada limitasi waktu kan untuk melaksanakan harus mendeklarasikan pasangan itu. Kita harus jaga kekompakan, melakukan konsolidasi, tidak usah cawe-cawe cawapres. Cawe-cawe cawapres saja tidak boleh, apalagi cawe-cawe capres. Biarkan Anies, mandat sudah diserahkan kepada dia, tuturnya. Dia melihat penurunan elektabilitas Anies bisa saja karena belum adanya cawapres pendamping. Namun, kata Ali, di sisi lain juga ada partai pengusung yang tak gencar mensosialisasikan Anies ke masyarakat. Ini saling sindir ya, yaitu Demokrat pastinya. Kalau kemudian Demokrat melihat bahwa penurunan itu akibat belum mendeklarasikan capres, rasanya bisa iya bisa tidak. Tergantung siapa yang akan dideklarasikan itu satu. Kedua, mengenai wapres itu kan 3 parpol, 3 ketum sudah tanda tangan nih piagam koalisi yang kemudian di dalamnya memberikan mandat penuh ke Anies cari pasangan wakil, ujar dia. Dia menilai untuk saat ini partai pengusung Anies juga belum kompak mensosialisasikan. Dia ingin setiap partai kompak dan menunjukkan kerjasamanya. Sebetulnya gini, penurunan itu juga salah satu faktornya adalah partai koalisi pengusung Anies belum bekerja secara kompak ya. Jadi masih banyak
masih ada partai lah sampai hari ini belum memasang atribut Anies, kata Ali. Jadi bisa jadi karena faktor di medsos memasang-masangkan Pak Anies dengan calonnya, seolah sudah resmi berpasangan dengan pasangan calon, itu bisa jadi salah satu faktor. Yang kedua, belum kerja bareng. Jadi koalisi pendukung Anies ini belum melakukan kerja politik secara masif untuk sosialisasikan Anies Baswedan, imbuhnya. PKS bilang cawapres Anies bisa berubah. Sekjen PKS Habib Abu Bakar mengatakan sosok cawapres Anies Baswedan sudah mengerucut pada satu nama. Abu menyebut sosok itu telah disepakati oleh seluruh pimpinan yang tergabung dalam KPP. Sudah mengerucut kok. Ya, disepakati semuanya. Tim kecil kan hanya sebagian, tapi intinya ketiga tokoh pimpinan parpol itu, tim itu kan yang menyiapkan dapurnya. Pengumuman menyusul mereka, nanti presiden yang ngumumin, ujar Abu kepada wartawan. Maksudnya presiden partai ya. Saat ditanyakan sosok cawapres itu dari internal atau dari luar koalisi, Abu mengatakan lebih baik jika sosok itu dari internal. Luar biasa, sudah mengarah nih ya. Namun Abu mengatakan hal ini bisa berubah bila dapat pendamping yang lebih baik dari sekarang. Ya, paling bagus dari internal ya, tapi kalau memang bisa dapat tokoh yang lebih, ini diputuskan pada hari akhir. Kita lihat saja nanti, terang Abu. Ya dong, bisa berubah ya, namanya keputusan bisa berubah kapan saja. Malam mau makan ke restoran aja bisa, sambungnya. Abu menjelaskan hal yang mendasari perubahan ialah menemukan sosok yang dapat meningkatkan kemenangan Anies pada 2024. Namun Abu menilai penentuan cawapres Anies tak lagi sulit. Menurut saya begini ya, saat ini yang paling pokok adalah kita ketemu yang paling layak untuk meningkatkan kemenangan Pak Anies. Itu satu, ungkap Abu. Tapi saya yakin ini insya Allah sudah tidak sulit lagi. Apalagi kalau tetangga-tetangga sebelah sudah mengumumkan, lebih bagus lagi tim imbuhnya. Abu pun mengatakan partainya setuju dengan Partai Demokrat yang mendorong cawapres Anies dideklarasikan pada Juni ini. Ya, gak apa-apa, namanya juga mendorong. Jorokin aja boleh. PKS setuju katanya. Oke, sobat RH sekalian, itu ya menarik. Apa yang ingin saya katakan, bahwa dalam politik itu no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Hari ini Anda bagian dari koalisi perubahan, besok Anda menjadi bagian dari koalisi status quo. Pejabat juga begitu. Hari ini Anda menjadi tokoh perubahan, besok Anda menjadi tokoh status quo. Hari ini Anda bekerja demi rakyat, besok Anda dihujat karena demi konglomerat. Ya itulah, kalau seandainya kita berpolitik tanpa nilai, value. Kalau value-nya cuma kekuasaan saja, maka ukurannya selalu menang dan kalah. Dan celakanya itulah teori politik yang diajarkan kepada kita, termasuk kepada partai politik, adalah how to get the power, ya, oleh siapa dan dengan cara yang bagaimana. Itu soalnya. Sehingga kalau tujuan to get the power tidak tercapai, maka dianggap gagal. Nilai tidak penting dalam politik. Value tidak penting. Urusan vertikal tidak penting. Semuanya urusan yang menghamba kepada soal-soal yang terkait dengan perebutan kekuasaan. Dan akhirnya perebutan kenikmatan kekuasaan, bukan bagaimana menjalankan kekuasaan dengan amanah. Itu komentar sinikal saya. Sehingga ketika misalnya Demokrat itu komit terhadap perubahan, tapi perubahan itu selalu dikaitkan dengan bahwa AHY harus menjadi cawapres, itu menjadi persoalan menurut saya. Begini, ada satu hal yang mengganjal Anies menurut saya, kenapa dia tidak kunjung mengumumkan wakil presidennya. Dua lah. Pertama, lawannya belum jelas. Oke, Ganjar, tapi siapa pasangan Ganjar? Kan belum ada. Satu. Yang kedua, Prabowo. Tapi siapa partai yang mendukung Prabowo? Kan belum jelas juga. Yang mendukung Prabowo ya baru Gerindra. Tapi bagaimana dengan penambahan untuk 115 kursi atau 20% kursi minimal? Belum lagi kalau kita bicara wakil presiden Prabowo siapa juga. Jadi kenapa pula Anies di sini harus buru-buru untuk menyampaikan wakil presiden? Itu barangkali pikiran Anies. Yang kedua, ini analisis saya. Yang kedua, Anies belum merasa firm dengan sosok yang ada, apakah mampu akan menambah daya gedor, daya elektabilitas. Lagi-lagi pangkal persoalannya survei. Survei ya. Sebuah gerakan yang membayar dan dibayar. Yaitu Anies sendiri di dalam survei ditempatkan selalu di urutan ketiga. Mau ngapain pokoknya ketiga. Dan sekarang bahkan elektabilitasnya separuh dari Prabowo Subianto.
Demikian juga AHY sebagai calon wakil presiden yang serius, ternyata AHY pun tidak moncer. Mulai kalah dengan Ridwan Kamil, dengan Erick Thohir, dengan tokoh lainnya. Yang tadinya dia paling tidak masuk 6 besar, tapi sekarang sudah mulai disalip-salip. Salah satunya adalah, yang mensalibnya adalah ya Erick Thohir. Jadi 3 orang jagoan dari istana ini, Erick Thohir, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Ridwan Kamil itu selalu di atas AHY. Jadi AHY menjadi pilihan-pilihan yang dianggap tidak akan mendongkrak kemenangan juga. Look bagus, tapi apakah kemenangan akan terdongkrak? Belum tentu. Oke, itu yang menurut saya Anies agak ragu jadinya. Kalau dia mau menunjuk AHY, apa iya AHY akan mampu? Itu analisis saya ya. Karena ujung-ujungnya adalah ya bagaimana menang. Anda kalau pakai kriteria yang 5 itu, yang paling penting yang pertama. 4, 5, 3, 2 itu penting kalau seandainya menang. Kalau nggak menang kriteria 2-5 itu hilang begitu saja. Gitu ya Sobat Era sekalian, memang dilematis, tapi yang saya lihat ya semuanya ini termakan hasil survei. Survei memang betul-betul menginfiltrasi kognisi kita untuk mengatakan bahwa Anies kalah, Anies elektabilitasnya rendah dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak sadar kemudian diikuti atau sengaja Demokrat menunggangi survei untuk menekan. Bisa jadi. Pertama dia terframing survei, kedua dia menunggangi survei untuk menekan. Padahal mereka sendiri tahu survei itu pastilah survei yang berbayar. Saya apresiasi Saifullah Fattah dalam satu pemberitaan bicara tentang bagaimana faktor Caimin dalam Pilpres. Dan dia menyebutkan hal-hal yang positif tentang Caimin, tapi at the same time dia mengaku bahwa dia adalah konsultannya PKB. Nah itu kan benar artinya. Artinya tentu dia mengabarkan hal-hal yang baik, tapi tidak ada yang dia sembunyikan bahwa dia adalah konsultannya PKB. Ini enggak, lembaga-lembaga survei ini kita tidak tahu dari mana duitnya. Tiba-tiba setiap pekan itu bisa melakukan survei dan yang menang pasti yang ono ya, enggak boleh yang ini. Oke, sobat semuanya, coba kita bacakan hasil survei, hasil polling. Sudah 5.300 yang mengisi polling ini. Dan ternyata yang dukung Demokrat itu 63%. Sekali lagi pertanyaannya adalah apakah Anda dukung tuntutan Demokrat agar cawapres Anies segera diumumkan Juni ini? Kalau tidak, akan evaluasi dukungan terhadap Anies. Ternyata 63% mendukung dan tidak dukung Demokrat itu cuma 37%. Nah ini menunjukkan survei-survei di polling RH channel itu survei yang genuine, tidak direkayasa sama sekali ya. Karena saya tidak tahu arah dukung. Ternyata lebih banyak yang mendukung ancaman dalam tanda kutip Demokrat itu ya. Oke, coba kita bacakan dalam konteks ini komentar Sobat RH terkait dengan tema yang kita sedang bahas ini ya. Dan pastinya ini menarik untuk melihat seterusnya karena ini akan bisa menentukan jangan-jangan para pendukung Anies pun mulai goyah dengan serbuan hasil survei ini. Oke. Coba kita, dan kayaknya mulai muncul lagi buzzer-buzzer ini. Anies oke, AHY oke, wakilnya. Nasdem aja yang duluan angkat Pak Anies, nggak ngotot cari cawapres. Demokrat aja yang berlebihan, akhirnya tahu deh. Oke, Anies besar kemungkinan tidak jadi capres. Demokrat koalisi Golkar. Oke, Demokrat kayaknya pengen AHY cawapres. Koalisi itu yang ikhlas demi perubahan. Pasti Bang Anies Baswedan sudah dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa siapa pendamping cawapresnya. Semoga partai, garis miring cawapresnya, semoga partai pendukung bisa menerima dengan lapang dada. Koalisi sudah punya tim kecil, sebaiknya biar tim kecil membuat statement, biar sepakat deklarasi cawapres bersama. Jadi nggak respect sama Demokrat, kok jadi maksa kayak gitu ya? Apa kesurupan PKI? Luar biasa ya. PKI tapi PKI ya, PEKAIY. AHY mudah, cerdas, bisa mengimbangi Anies. Ngimbangi apa maksudnya? Yang jelas kalau tenaga ya besaran dia tenaganya. Kalau lari, lebih kuat dia lari dari Ganjar ya. Sukses selalu Bung Anies Baswedan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Kita tunggu silaturahmi ke Jawa Timur. Ini Darsono Ono ini ya. Mungkin itu efek gangguan dari Istana Kalibang. Jadi Pak Anies belum berani pilih cawapres. Oke. Rudi Zailani, bagus ya kalau koalisi udah sepakat umuminya
Kalau udah mau daftar itu baru kejutan. Nah ini baru menjelang daftar. Demokrat koalisi dengan Golkar, kata Tari TV. Firman Kemurang, Mas Repli warga Nahdien Tegal Brebes siap tumbangkan PDI di Jateng. Ya. Silakan ya. Kemudian yakin 99% cawapres Anies adalah AHY. Kemudian AHY belum matang jadi ketum parpol, tidak bisa menertibkan anggotanya yang komen serampangan. Apa mungkin ya PKS kabur bila AHY cawapres dan Demokrat kabur bila AHY enggak cawapres? I don't know exactly. Jangan-jangan Nasdem yang kabur. Begitu cawapresnya AHY tiba-tiba yang kabur Nasdem, gimana kalau begitu ya? Maka tidak jadi. Anies AHY terbaik lur ya. Pantas AHY jadi cawapresnya Pak Anies. Mudah, cerdas, pokoknya seimbang. No Anies, no parties. Ura. Nasdem Surya Paloh ogah dukungan KPD Anies Baswedan karena polling selalu keempat ya, ketiga lah. PKS, Nasdem, Demokrat oke. Pasrahkan aja sama tim 8. Pastikan ayah hasilnya. Ada hasilnya ya maksudnya. Anies AHY mantap. Anies dipasangkan dengan siapapun insya Allah menang. Kalau rebutan cawapres oleh partai pilih saja yang netral seperti Pak Gatot, Ibu Hovifah pilihan alternatif. Tapi saya lebih condong sama Rizal Ramli, Bung. Beliau berani, senior, bukan kaleng-kaleng. Ya saya juga senang dengan Rizal Ramli. Tapi masalahnya disebut-sebut saja tidak. Itu masalahnya. Gatot Nurmantio disebut-sebut saja tidak. Erick Thohir mencari popularitas dengan menjadi ketua PSSI, menyalahgunakan BUMN untuk narsis, jadi ketua ini itu, bahkan PSSI mengeluarkan duit abu-abu 10 juta US dollar, 150 miliar hanya untuk mengundang timnas Argentina. Ya itulah masalahnya ya. Sudahlah ARB dan AHY aja, usaha kita hanya usaha terus berbuat baik biar Allah yang sempurnakan. PKS tak akan kabur. Ya ada yang mengatakan beginilah, Nasdem itu sudah memiliki Anies karena di mana-mana Anies identik dengan Nasdem. PKS realistis, calonnya nggak kuat-kuat amat, karena itu ya dia hanya butuh bantuan logistik. Nah, jadi fair kalau seandainya wakilnya Demokrat, begitu. Itu analisis dari seorang pengamat politik yang baru saya dengar ya, tapi saya tidak sebutkan namanya karena kontraknya ngobrol-ngobrol ya. Anies wakilnya Refli Harun, oke, insya Allah akan berat. Karena I have no capacity to lead this country even as the vice president, and then I have no money at all dalam pengertian untuk politik untuk rumah tangga ada. Ya saudara sekalian, itu saja. Terakhir saya akan lihatkan posisi terakhir survei kita, yaitu posisinya adalah 6.900 yang voting. Apakah Anda dukung tuntutan Demokrat agar cawapres Anies segera diumumkan Juni ini? Kalau tidak, akan evaluasi dukungan terhadap Anies. Ternyata 62% setuju dukung Demokrat dan tidak dukung Demokrat 38%. Lebih banyak orang yang ingin segera bukan cegera. Itu saja, nanti kita bacakan ya, tapi terus isi pollingnya, pendapat-pendapatnya belum saya bacakan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.